sebelumnya mohon maaf ya ibu-ibu, kami di sini sedikit mengganggu waktu ibu-ibu semua. Tujuan kami di sini untuk melakukan penyuluhan mengenai MPASI. Jadi kami minta waktu ibu-ibu semua selama 10 menit ke depan. Jadi sebelum kita masuk ke materinya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada pengertian MPASI, tujuan MPASI, persyaratan MPASI, resiko pemberian MPASI terlalu dini, dan yang terakhir itu ada pemberian makanan anak umur 0 sampai 24 bulan yang baik dan benar. Yang mungkin dari rekan saya bisa dibagikan untuk brosurnya kepada ibu-ibu yang ada di sini. Saya persilahkan. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya nih ke ibu-ibu semua yang ada di sini, tahu nggak apa sih itu MPASI? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Makanan pendamping ASI. Nah, pintar, ibunya pintar ya. Sudah tahu apa itu MPASI, memang harus tahu sih. Jadi saya sedikit jelaskan. Jadi itu MPASI itu kan makanan pendamping air susu ibu yang dibilang sama ibunya tadi, yang dimana makanan atau minuman bergizi seimbang yang diberikan kepada bayi berusia 6 sampai 24 bulan. Terus materi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk rekan saya persilahkan. Jadi di sini saya mau menjelaskan materi tentang MPASI. Sebelumnya udah pada tahu kan tadi udah dijelaskan juga sama moderator tentang MPASI. Jadi MPASI tadi saya jelaskan kembali, yaitu makanan pendamping air susu ibu yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi berusia 6 sampai 24 bulan. Kan ASI diberikan pada bayi itu ASI eksklusif selama 0 sampai 6 bulan. Kemudian 6 bulan dan sampai 24 bulan itu diberikan makanan pendamping agar anak itu mengenal makanan. Jadi selain kebutuhan gizi yang didapat dari ASI, didapat juga dari MPASI tersebut. Baik, selanjutnya. Kemudian saya mau jelaskan lagi tujuan dari pemberian MPASI. Nah, tujuannya itu buat apa sih anak kita diberikan MPASI? Nah, jadi pemberian MPASI itu untuk memenuhi kebutuhan bayi. Jadi selain dari ASI, anak kita dapat kebutuhan gizi dari makanan juga, dari makanan yang lain. Kemudian tujuan yang lain untuk mengenalkan kepada anak gimana rasa dari makanan, teksturnya bagaimana, diberikan secara bertahap dari awal dikasih yang lembut-lembut, itu kemudian bertahap agak halus, itu agak keras, seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Oke, ibu masih semangat? Jadi sudah dijelaskan rekan saya umur berapa sih pemberian MPASI 0 sampai 6 bulan. Oke. Kita sudah tahu dalam pemberian umur untuk si kecil. Nah, adapun persyaratannya yang pertama adalah makanan pendamping ASI atau MPASI diberikan sejak bayi berusia 6 bulan. Jadi mengapa diberikan sejak usia 6 bulan? Karena bayi itu sudah meningkat asupan selain ASI-nya, selain itu pencernaan bayi juga seperti ginjal dan pankreas itu sudah berkembang dengan baik. Nah, MPASI hendaknya bersifat padat
gizi, kandungan serat kasar dan bahan lainnya yang sukar dicerna seminimal mungkin, sebab serat yang terlalu banyak jumlahnya akan mengganggu proses pencernaan dan penyerapan zat gizi. Jadi ibu-ibu di rumah jika mau membuat MPASI itu diperhatikan kepadatannya, teksturnya, dan jika bayi yang mengalami gangguan pencernaan itu akan rewel. Jadi ibu-ibu harus perhatikan baik-baik anaknya supaya tidak terganggu proses pencernaannya. Oke, selain itu juga tidak boleh bersifat kamba sebab akan cepat memberi rasa kenyang pada bayi. Oke, jadi tidak juga ibu membuat MPASI terlalu lunak ya, dan juga tidak terlalu padat. Jadi itu jadi tidak terganggu proses pencernaan pada si bayi. MPASI jarang dibuat dari suatu jenis bahan pangan, tetapi merupakan suatu campuran dari beberapa bahan pangan dengan perbandingan terlalu agar diperoleh suatu produk dengan nilai gizi yang tinggi. Pencampuran bahan pangan hendaknya didasarkan atas konsep komplementasi protein sehingga masing-masing bahan akan saling menutupi kekurangan asam amino esensial serta diperlukan suplementasi vitamin mineral serta energi dari minyak atau gula untuk menambahkan suatu kebutuhan gizi energi si bayi. Nah, selain itu ada dua faktor resiko dalam pemberian MPASI terlalu dini. Yang pertama adalah risiko jangka pendek. Nah, apa sih risiko jangka pendeknya? Nah, jadi risiko jangka pendeknya itu pastinya berkurang produk ASI pada si ibu. Mengapa? Karena yang terjadi seperti mengurangi keinginan bayi untuk menyusui, sehingga frekuensi dan kekuatan bayi menyusui berkurang, dengan akibatnya produk ASI si ibu berkurang. Selain itu ada risiko jangka panjang. Nah, apa sih risiko jangka panjang jika kita sering memberikan MPASI di usia 6 bulan? Contohnya risiko jangka panjangnya adalah si bayi pastinya kelebihan berat badannya. Jadi itu memicu dengan obesitas. Mengapa risiko jangka panjang dihubungkan dengan obesitas? Kelebihan dalam memberikan makanan adalah risiko utama dari pemberian makanan yang terlalu dini pada bayi. Konsekuensi pada usia selanjutnya adalah kelebihan berat badan, asupan kebiasaan makanan yang tidak sehat, kandungan natrium dalam ASI yang cukup rendah. Namun jika masukan dari diet bayi dapat meningkat drastis jika makanan telah dikenalkan. Konsekuensi di kemudian hari akan menyebabkan kebiasaan makan yang memudahkan terjadinya gangguan hipertensi. Jadi kita memberikan MPASI kepada bayi di usia 6 bulan itu mempunyai faktor resikonya masing-masing. Jadi diperhatikan resikonya apa yang terjadi pada bayi jika kita memberikan MPASI tersebut. Oke, jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi terakhir, kan ibu ini kelihatan udah capek ya, udah lelah mungkin. Nah, kami punya slogan nih. Jadi kalau semisalkan bilang MPASI, ibu-ibunya jawab makanan pendamping air susu ibu. Sudah paham ibunya? Sudah. Berarti mungkin kita coba ya. Oke. MPASI, Makanan pendamping air susu. oke. Sekali lagi ya, biar semangat ibunya. MPASI, Makanan pendamping air susu ibu. oke, baik. Mungkin materi selanjutnya saya persilakan rekan saya. Terima kasih untuk waktunya. Tadi ibu udah slogan kan ya, udah semangat dong. Sudah. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemberian makanan anak pada umur 0 hingga 24 bulan. Nah, untuk pemberian makanan anak pada 0 hingga 6 bulan itu masih full ASI eksklusif
1 sampai 2 kali selingan. Nah, untuk balita di usia 9 sampai 12 bulan itu tetap menyusui juga, tetapi sudah diberikan makanan-makanan atau sudah dikenalkan makanan keluarga. Jadi tidak hanya cuma bubur saja. Nah, untuk anak di usia di atas 12 bulan itu tetap menyusui, tetapi jika ingin menyapitnya itu secara bertahap, jangan terlalu mendadak bagi anak. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kan tadi sudah dijelaskan ya materinya, ini sudah sampai di materi akhir. Kita ada beberapa kuis yang sudah kita buat. Mungkin dari rekan saya bisa maju ke depan untuk memberikan kuisnya kepada ibu. Dipersilahkan. Siang ibu-ibu. Siang. Baik, sebelumnya kita slogan dulu ya. MPASI Makanan kami, air susu ibu. Baik, mungkin di sini saya mau tanya ya sama ibu-ibu, pengalaman pertama ibu-ibu masih makan anaknya itu gimana sih gitu. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan, sharing aja kita di sini. Mungkin ada ibunya yang bisa menjelaskan ibu. Baik, siapa ibu namanya ibu? Ibu Novi, silakan ibu. Ini waktu pertama kali saya kasih makanan ke anak saya ini tuh nggak dilepehkannya gitu sih, kayak nggak terlalu ribet aja. Jadi ya 3 kali suapkan itu kan 3 kali disuap itu dia keluarkan, terus yang keempat kalinya dia udah mulai makan dulu, jadi nggak terlalu ribet gitu buat ngasih MPASI-nya. Oh, berarti termasuk muda ya ibu masih makan anaknya. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang sama kayak ibu Novi? Saya Ya, siapa itu namanya ibu? Silakan. Ibu Musdalifah. Baik, ibu Musda silakan ibu. Kalau pengalaman pertama saya, waktu anak saya umur 8 bulan, saya kasih nasi merah. Saya kasih makan nasi merah. Katanya nasi merah tuh bagus buat pencernaan bayi. Jadi saya kasih. Pengalaman pertama tuh dia muntahin, tapi pas udah sering dimakan. Gitu aja. Kalau pengalaman ibu Musda begitu ya teman. Ibu. Mungkin dari teman saya ada yang mau ditambahkan? Oke, baik ya ibu-ibu ya. Nah tadi ibu siapa? Ibu Novi. Oke, tadi diberikan biskuitnya itu. Saya mau tanya dulu nih Ibu Novi, sebelum diberikan biskuit, ibunya ada berikan anaknya ASI? Oh ya ada. Jadi itu hal yang wajar yang terjadi pada si kecil. Mengapa? Karena sebelum ibu berikan selingan, ibu sudah memberikan ASI tersebut. Jadi bayi memuntahkan, mengeluarkan itu adalah hal yang wajar karena bayi sudah kenyang duluan. Oke ibu, baik banget nih dalam memberikan selingannya tadi. Ibu sabar dan memberikan selingannya, akan tetapi ibu perhatikan juga sebelum ibu memberikan selingan, ibu juga perhatikan pemberian ASI-nya, jangan terlalu kenyang jika ibu memberikan selingan. Itu aja bu ya. Oke, iya makasih bu ya pengalamannya bu ya, sharing-sharingnya bagus bu. Iya. Baik, mungkin di sini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ibu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk rekan saya yang sudah memberikan kuis. Mungkin dari ibu-ibu jika ada yang masih kurang dimengerti atau kurang paham mengenai pemberian MPASI, mungkin nanti bisa langsung hubungi kami atau nanti kami bisa bertukar kontak, jadi ibunya bisa saling berdiskusi. Kita juga nanti bisa buat grup ya ibu-ibu. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan untuk penyuluhan kali ini. Semoga ibu dan anaknya sehat terus dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Kami dari
jurusan mahasiswa gizi. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.